Ada sebuah kisah Nabi SAW bertransaksi utang dengan orang Yahudi. Jadi suatu hari kebutuhan rumah tangga Nabi Muhammad SAW itu mendesak. Beliau tidak memiliki harta, padahal beliau ini adalah pemimpin umat. Maka Rasulullah SAW mendatangi seorang Yahudi di Madinah dan menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajali wa rahanahu dir'an min hadid. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo dan beliau menggadaikan baju besi miliknya. Hadis ini riwayat Sahih Bukhari. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bermuamalah secara adil dan transparan, tidak merendahkan non-muslim, tidak mengharamkan interaksi ekonomi selama halal dan jujur. Padahal seandainya beliau mau, kaum muslimin pasti akan memberi tanpa imbalan. Namun Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan prinsip keadilan dan kemandirian serta menutup pintu-pintu prasangka. Kemudian ada kisah lagi akhlak Nabi Muhammad SAW saat diperlakukan kasar oleh orang Yahudi. Pada kesempatan lain, seorang Yahudi menagih utang kepada Rasulullah SAW dengan sangat kasar dan gak sopan pokoknya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah melihat sikap itu dan hampir menghukumnya. Namun Rasulullah SAW dengan tenang berkata kepada Umar, "Ya Umar, kunna akhwaja ila ghairi haza minka an ta'murani bi husnil adai wa ta'murahu bi husnil talabi." Wahai Umar, seharusnya engkau menyuruhku untuk membayar dengan baik dan menyuruh dia menagih dengan cara yang baik. Rasulullah SAW tidak membela diri, tidak meninggalkan suara, dan tidak memanfaatkan kedudukannya sebagai nabi. Beliau justru mendidik sahabatnya dengan akhlak. Akhirnya, sikap lembut dan adil Rasulullah SAW itu meluluhkan hati orang Yahudi tersebut, hingga ia mengakui bahwa akhlak seperti itulah yang disebutkan dalam Taurat tentang Nabi akhir zaman. Kemudian ada kisah lagi nih, ya sahabat Juno, Nabi Muhammad SAW menyeguk tetangga Yahudi yang sakit. Di antara tetangga Rasulullah SAW, ada seorang anak Yahudi yang sering membantu beliau. Suatu hari, anak itu jatuh sakit. Rasulullah SAW tidak berpaling, tidak memusuhi, tidak mengabaikan, nggak nyumpahin juga. Beliau justru datang menjenguknya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana ghulamun Yahudi yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udahu. Seorang anak Yahudi yang biasa melayani Nabi Muhammad SAW, lalu ia sakit, maka Nabi Muhammad SAW datang menjenguknya. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Di saat-saat terakhirnya Rasulullah SAW mengajaknya dengan lembut kepada Islam. Sang anak menoleh kepada ayahnya dan ayahnya berkata, "Taatilah Abu Qasim." Maka anak itu pun masuk Islam. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Saat itulah Rasulullah SAW keluar dengan wajah berseri dan bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, itulah kisah-kisah yang menjadi teladan kita. Nabi Muhammad SAW pun juga bertoleransi, tapi tidak menyiarkan agama lain.